Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Oke, seperti biasa ya, sebelumnya terima kasih untuk yang udah support Backend Magang sejauh ini ya. Pokoknya terus support Backend Magang dengan ya subscribe, like, dan share supaya Backend Magang tuh terus semangat buat share pengalaman-pengalaman di dunia kerja dalam bentuk konten-konten seperti ini. Oke, jadi biar gak banyak cincong kita langsung aja. Jadi kemarin itu di video yang paling sebelum ini ya, itu kita dapat request nih di komen tentang, nah ini sebenarnya saya agak bingung ya. Di situ minta itu tentang weight group dan race condition. Nah ini saya agak nggak paham nih maksudnya gimana. Soalnya weight group itu kurang apa ya, kurang berhubungan lah dengan race condition karena weight group itu bukan salah satu penanganan untuk race condition gitu. Nah kalau misalnya maksudnya dari komen itu adalah kayak mana sih race condition terus menanganinya gitu kan ya, di sini bakal kita jelasin kayak mana caranya, tapi bukan dengan weight group ya, cuma nanti saya liatin juga lah kayak mana weight group itu gitu ya. Nah apa sih bang race condition? Ya, race condition itu ya masalah yang terjadi ketika dua atau lebih go rutin, karena ini konteksnya dalam go ya. Atau ya kalau bahasa umumnya itu trade gitu ya. Dia tuh mencoba mengakses dan memodifikasi data yang sama secara bersamaan tanpa adanya sinkronisasi yang tepat. Nah, di ini bakal bikin masalah gitu loh, karena ya bila terjadi race condition ini ya bakal ada perilaku yang susah kita duga gitu loh apa yang terjadi seperti itu. Jadi emang sangat penting untuk kita itu menghindari namanya race condition di sistem kita. Nah kalau di Go itu kayak mana kita bisa handle race condition, itu adalah namanya mutex. Jadi mutex itu adalah mutual exclusion. Jadi dia ini mekanisme sinkronisasi yang digunakan untuk melindungi akses ke resource yang dibagikan antara go rutin. Nah, di sini poinnya ya. Jadi mutek itu tuh memastikan bahwa cuma ada satu go rutin aja gitu loh yang dapat mengakses bagian tertentu dari suatu kode gitu pada satu waktu. Nah, disinilah yang bakal menghindari kondisi race condition itu. Nah kalau tadi tentang weight group, kalau weight group itu kan dia lebih ke arah untuk menunggu sejumlah go rutin atau trade itu selesai dieksekusi gitu loh, baru dia mengeksekusi proses selanjutnya yang ada di luar weight group, intinya seperti itu. Nah di sini nih seperti biasa ya, kalau yang kayak gini-gini saya ada projectnya yang buat contoh yang nanti saya share link GitHub-nya di description, jadi nanti kalian bisa fork ataupun kalian mau langsung clone juga bisa, silakan, yang penting bisa buat belajar. Oke, jadi projectnya seperti ini ya. Sebenarnya project simple aja, jadi saya nggak pakai database, yang penting bisa nunjukin. Jadi di sini tuh saya punya program lah ya buat mengupdate suatu data stock kayak gitu. Jadi sini saya udah siapin 4 API sorry. Jadi yang pertama buat ngeget, terus update-nya, update dengan weight group, sama update dengan mutex seperti ini. Nah, bedanya gimana? Jadi gini ya, kita ke layer yang dalam repository. Nah kalau di repository sebenarnya dia simple ya, cuma ada buat ngeget, terus sama buat update. Update itu ya berarti yang current stocknya ditambah amount yang dari request, ini seperti itu. Nah di sini nanti saya tuh bakal ngisi si ini produk repository ini yang saya bikin, ada si variabel stok ini. Jadi nanti nilai stok ini saya hardcode di awal. Hardcode-nya di mana bang? Ini nih saat saya manggil instance-nya ya. Jadi saat new produk repository ini saya panggil si interface si produk ini. Ya, nanti saya isiin nilainya di sini gitu. Jadi ini sama seperti project-project yang lain ya. Cuma karena ini juga sama kasusnya kayak video yang kemarin, projectnya nggak terlalu gede. Jadi kita strukturnya cukup seperti ini, tapi ini tetap pendekatannya dengan clean arsitektur. Nah ini di use case jelas ya. Nah di use case inilah yang bakal kelihatan perbedaannya. Jadi ini yang GetShop udah jelas ya, dia buat ngambil data doang. Nah ini yang update biasa, itu jadi alur kode itu kayak gini. Saya tuh bakal ngeget stok yang paling terkini dulu. Setelah itu saya buat new stock ini tuh sebenarnya cuma buat di print aja nanti, jadi bukan yang bagian untuk di update. Yang update tuh tetap pakai dari amount ini, dari request. Jadi new stock ini kayak buat nanti kira-kira tuh kalau ditambah si amount ini, si stok itu harusnya berapa kayak gitu. Makanya saya print di sini ya. Jadi proses detected, current stoknya berapa, updating with amount-nya berapa, sampai dia nanti updated stock should be gitu loh. Dia berapa sih harusnya gitu ya.
Nah, ini baru dia manggil si reponya tadi nih yang update stok gitu kan. Nah, bedanya kalau yang dengan WG ini seperti ini ya. Jadi dengan wait group ini, nah di sini maksud saya tuh kita wait group itu tuh cuma untuk mengunci sekian go rutin yang datang ini. Jadi kan ada WG add 1. Berarti di sini nanti setiap ada thread tuh dia bakal nambah satu-satu gitu loh go rutin yang dijalanin gitu kan. Nah, sampai semuanya selesai. Nah, satu udah selesai, baru dia melanjutkan proses selanjutnya. Nah, ini sama, dia current stock dulu, new stock berapa, terus kita print. Ini printnya agak saya bedain, ada detected WG ya, sisanya sama. Biar nanti kelihatan di terminal kalau ini yang WG. Nah, kalau selanjutnya ini yang baru pakai mutek. Nah, di mutek ini yang di sini tuh yang tadi kita bahas, kalau dia tuh bakal mengunci resource-nya. Jadi di sini ada mu lock dulu. Jadi mutek lock ini yang dipakai buat ngelock gitu loh. Nah, kalau udah selesai baru kita pastikan locknya itu dibuka. Jadi pakai unlock. Kenapa pakai defer di sini, Bang? Ya, tuh lihat video saya sebelumnya lagi ya tentang Golang basic yang defer, biar saya nggak jelasin lagi di sini. Nah, ini baru nih ada sama ya current stock, new stock, terus saya print, terus saya panggil itunya sih update stock yang ke repo gitu ya. Ya pokoknya dia bakal ngunci dulu. Apa sih yang dikunci? Ini keseluruhan fungsi ini dikunci dulu sama dia gitu. Jadi cuma ada satu thread ataupun satu go rutin yang bisa akses ke sini gitu intinya. Dan walaupun case-nya adalah nanti supaya kelihatan rest condition-nya itu saya nggak pakai postman, tapi saya pakai kode untuk ngehit ke ketiga ya, karena 4-nya cuma buat nge-get. Jadi ketiga API ini nih, yang tadi saya ada spoiler dikit di sini nih, saya udah bikin. Jadi ketiga endpoint ini tuh bakal saya hit dengan concurrently dengan beberapa request itu. Jadi saya bakal buat beberapa request seolah request itu datang bersamaan seperti itu. Nah, itu ada di program sebelahnya, nanti saya jalanin. Ini kita jalanin dulu yang ini. Nah, ini. Oke, udah jalan. Kita cek dulu stoknya. Kalau stoknya saya buatin di Postman sih biar kelihatan. Ya, ini 100.000. Kenapa 100.000? Itu ada di sini. Nih, saya inisialisasi dia dengan nilai 100.000 ya. Jadi di hardcode aja ininya. Terus saya bakalan jalanin metode apalagi program yang ini yang buat buat ngehit ke situ. Nah, di sini saya ada 3 pilihan ini kan. Ada yang satu yang update stock biasa, 2 yang update stock dengan wait group, ketiga yang pakai mutex. Perbedaannya di mana ya? Perbedaannya cuma di URL yang diakses gitu ya. Kalau prosesnya gimana ya sama. Nah, di sini nih saya pakai wait group. Nah, ini kegunaan wait group tuh begini. Jadi kan di sini saya bikin requestnya misalnya 5 gini ya. Ini nggak terlalu banyak lah. Karena 5 aja udah cukup buat nunjukin rest condition. Ya kalau nanti kalian udah fork, udah clone mau ganti yang lain ya ganti aja nggak apa-apa. Nah, di sini nih atau jangan 5 kali ya, kedikitan kali ya. Bentar. Coba nomornya Babang Cristiano Ronaldo aja ya, 7. Yes. Cristiano Ronaldo. Nah, ini ya, kita jadiin 7 lah ya. Nah, di sini nih jadi kan berdasarkan jumlah request ini bakal dilakukan konkurensi dalam loop ini supaya setiap request itu bakal ngehit ke si URL ini secara barengan ya, karena ini dengan go rutin gitu kan. Nah, sebelum go rutin itu pada selesai, maka WG ini yang bakal nunggu. Ya, ada WG wait di sini, baru nanti dia setelah itu semua selesai baru dia bakal keluar dari wait group wait-nya ini ya. Gitu. Intinya WG itu gitu untuk menunggu semua go rutin yang berjalan itu selesai dulu gitu. Jadi untuk dengan yang update stock with WG ini nggak ada hubungannya dengan kode ini ya. Kenapa kok di sini pakai WG ya? Di sini pakai WG ini karena untuk simulasi ngehit si API itu secara konkuren gitu. Jadi saya bakal bikin 7 request yang datang bersamaan gitu. Cuma yang di hit yang mana ya? Ini yang update stock doang. Nah, kalau yang ini sama, cuma yang di hit yang update stock WG. Yang ini gimana? Dia ngehit yang update stock dengan mutex. Nah, untuk amount yang di hit, amount yang dikirim gitu ke API itu saya pakai random integer aja ya. Jadi nanti berapa lah terserah yang dimasukin sama si program gitu. Pokoknya dia bakal ada penambahan. Nah, ini saya coba jalanin. Nah, ini kita jalanin yang pertama dulu, yang update stock biasa. Nah, sudah ada responnya seperti itu. Tapi kita lihat di sini langsung aja. Nah, di sini ya.
Ini kelihatan ya. Kelihatannya gimana? Semua requestnya itu dia masih ngebaca kalau current stocknya itu 10.000. Ya ini race condition banget nih. Semuanya kena race condition, nggak cuma 1-2 request aja, ini semua kena. Jadi kalau yang pertama ini kan current stocknya 10.000, berarti ketika dia update dengan 3 harusnya kan jadi 10.000, 100.000, harusnya kan jadi 100.000 3. Nah tapi di sini karena stoknya dia masih baca 100.000 gitu loh, dan diupdate dengan 16, berarti update stoknya harusnya 100.016 gitu kan. Nah ini udah mulai nih datanya dia jadi ngaco gitu kan, karena dia nggak terjaga gitu proses rutinnya atau proses penjalanan trade-nya, jadi dia nggak tersync dengan tepat. Kalau kita cek terakhir berarti stok berapa, nah ini sekarang di 66 lah ya. Oke, ini kita biarin aja. Yang penting nih batasannya ini tadi ya kita lihat. Ini kan proses detected current stock. Berarti kan yang ini doang dia nih. Nah, dia baru jalan yang ini ya, proses detected current stock. Kalau nanti yang WG berarti proses detected WG ini kan. Nah, kita hit yang WG. Nah, saat hit yang WG berarti kita pilih yang menu kedua. Jadi kita lihat tadi kan di 66 yang ini ya masih current stock, ini yang WG. Nah, di sini kita lihat nih. Di sini masih terjadi race condition, lihat. Sini dia tadi kan stok terakhir tuh 100.066. Nah, ini dia masih baca nih di salah satu request, nih request pertama tuh dia baca 100.066, dimana dia harusnya ketika diupdate dengan 3 jadinya 100.069. Oke, ini udah benar di sini. Tapi yang kedua ini dia masih baca ininya 169, oke udah benar. Tapi yang setelahnya nih yang ketiga dia masih baca kalau ininya 169 gitu loh. Yang dimana di sini di 100.069 ini kalau diupdate dengan 16 berarti kan dia harusnya 185. Nah, di sini dia harusnya ketika diupdate dengan 10 dia jadinya 179, padahal di sini dia udah 185. Makanya di sini stok yang paling terkini yang ada tuh 195 gitu loh, 100.095. Nah, ini dia kena race condition nih, dia baca masih di 100.069. Bahkan yang ke sini nih, yang keempat ini dia masih bacanya di 100.066 untuk current stoknya. Nah, ini kelihatan ya prosesnya race condition tuh gini nih, dia ngaco nih. Gitu. Jadi dia bacanya itu cepet-cepetan gitu. Siapa yang masuk dia baca berapa langsung dia lakukan prosesnya. Makanya ini yang disebut dia nggak tersinkronisasi dengan baik prosesnya gitu. Nah, berarti ini sekarang di 132 ya. Kita cek di get stock lagi. Ya dan ya di 100.132. Nah, ini kita biarin, kita ingat di sini target WG yang terakhir di 132. Berarti yang di sini yang update stok dengan Mutex nih ya. Ancar-ancaran ya, proses detected Mutex. Nah, ini kita cek lagi di sini. Kita jalanin yang ketiga berarti. Nah, ini kita jalan yang ketiga dengan Mutex. Nah, dia di sini. Nah, ini kita lihat yang dengan Mutex. Jadi terakhir di 132. Di sini dia baca current stoknya 132, diupdate dengan 3, berarti new stoknya tuh harusnya 135 nih kan. Nah, ini udah benar nih update stoknya 135. Nah, terus yang request selanjutnya dia ngebaca stoknya itu 135 dan dia bakal tambah dengan 13, berarti jadinya 148. Nah, ini benar. Dan selanjutnya nih ya, 148 tambah 1, 149 ini udah benar. 149 tambah 11 harusnya 160, ini benar. Ini 160 tambah 10 170, ini benar juga. Nah, gitu. Kelihatan ya guys ya bedanya ya. Ini kurang gede sih, harusnya giniin tadi. Aduh, ya udahlah ya, harusnya bisa dilihat lah ya. Ini nih kalau kita ulangin dari atas nih ya. Jadi saat dia proses yang update stok biasa, nggak pakai WG, nggak pakai Mutex, ini begini, dia race condition, semuanya dia baca stoknya itu masih di 100.000, walaupun hasil akhirnya udah begini. Jadi nanti hasil akhirnya adalah di 100.069. Sementara yang dengan weight group, seperti saya bilang tadi, weight group itu bukan cara untuk penanganan race condition di Golang. Jadi weight group itu tetap fungsinya buat menunggu semua rutin itu selesai dijalanin gitu. Nah, ini
WG-nya dari 169 ya, 100.069 bla bla bla. Di sini dia masih ada 2 kali yang ngebaca kalau stoknya itu di 100.069, sama ada yang baca di 100.066 karena kan terakhir tadi stoknya di 100.066 yang dari proses yang update stok biasa. Nah, ini nih race conditionnya kelihatan banget nih ya. Ada 3 nih yang 100.069, 4 yang 100.066. Nah, pokoknya hasil akhir dari yang update stok dengan weight group itu di 100.132 ini ya. Nah, yang 1.132 ini dengan mutek dia bacanya benar nih. Dia baca karena stoknya di 100.132, kalau diupdate dengan 3 dia harus 135, ya hasilnya benar, update-nya 100.135. Terus dia berurutan dengan benar. Nah, ini maksudnya saat dia masuk di sini itu prosesnya sama mutex itu di lock dulu, dikunci gitu loh. Jadi dia si rutin yang ada itu nggak bakal bisa jalanin ini dulu ketika ada rutin yang lagi jalan di sini. Jadi dia kunci dulu, baru nanti siap rutinnya itu gantian masuknya. Jadi udah mirip-mirip antrian lah gitu. Jadi kira-kira gitu ya untuk penanganan race condition di Golang. Jadi Golang tuh punya namanya mutex gitu. Nah, apakah ini tuh udah cukup Bang? Ya nggak juga, tergantung sama cache di sistemnya juga. Semakin gede, semakin ribet requestnya ya kita harus juga sih, harus combine juga gitu loh. Kayak misalnya ya muteknya kita combine dengan atomic operation. Dimana kalau atomic operation itu kan berarti kita tuh ngejamin kalau operasi itu bakal dilakukan sebagai satu langkah nggak putus. Nah itu gitu. Bisa juga kalau nanti ke database, di database-nya kita pasangin database transaction gitu kan, atau di database-nya kita pasangin juga database log saat nge-query kayak gitu-gitulah. Jadi perlu dikombinasikan kalau dalam sistem yang udah ribet gitu. Jadi ini salah satu contoh aja gitu ya. Misalnya lagi kita bisa combine juga dia dengan antrian gitu, dengan queuing, dengan broker seperti itu. Jadi pemakaian meset queue, meset broker itu juga bisa untuk menghandle race condition, tergantung kayak mana kita makainya seperti itu ya. Jadi kira-kira gitu aja untuk masalah race condition, dan terutama dengan Go ini. Jadi pokoknya source code-nya adalah untuk mencari masalah race condition, menangani race condition dengan Golang tuh kita pakai namanya mutex atau mutual exclusion seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberi pemahaman lah ya tentang race condition dan si mutek-mutek tadi yang ada di Golang. Oke, kira-kira gitu aja. Ya, pokoknya support terus Backend Magang dengan subscribe, like, dan share ya, supaya Backend Magang itu semakin semangat ya buat konten-konten kayak gini biar kalian ada tontonan. Yang jelas paling penting adalah share ya, karena siapa tahu ada teman-temannya, ada rekan-rekannya yang lagi belajar sesuatu atau lagi mengalami masalah tertentu yang mungkin bisa kebantu dengan video-video yang saya share. Ya kira-kira gitu aja lah ya. Jadi sekali lagi terima kasih, salam Backend Magang.